Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Akbar Setio Teguh Wicaksono, NIM 212210210016. Prodi PGMI Fakultas Ilmu Keislaman. Saya di sini akan memberikan jawaban dari soal UTS mata kuliah konsep dasar IPS dengan dosen Bapak Aep Saifuddin MPDI. Untuk nomor 1, apa yang Anda pahami tentang konsep dasar IPS? Berikan alasan kenapa harus mempelajari mata kuliah tersebut. Jawab, konsep dasar IPS merupakan mata kuliah yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan psikologis. Sebelum berbicara tentang ilmu-ilmu sosial, kita bahas dulu ilmu pengetahuan yang meliputi fakta, konsep, dan generalisasi yang bisa memudahkan pemahaman mempelajari IPS. 1. Fakta. Fakta adalah sesuatu yang terjadi dan ada dalam kehidupan. Contoh seperti Gunung Ciremai. 2. Konsep. Konsep merupakan kompleks ide yang sangat abstrak. Alasan harus mempelajari mata kuliah konsep dasar IPS karena para mahasiswa dan calon guru sangat perlu mengetahui, memahami, dan menerapkan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan sosial dalam kehidupan masyarakatnya. Nomor 2, apa yang Anda pahami tentang IPS ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, dan geografi? Jawab, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memilih sumber-sumber produktif yang langka untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan mendistribusikan barang kepada konsumen untuk dikonsumsi. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Terus ada geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Nomor 3, berikan deskripsi singkat dari materi yang telah diberikan. Di sini saya akan mendeskripsikan pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. 1. Kebudayaan Hindu dan Buddha. Agama Hindu-Buddha ke Indonesia sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Tetapi pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha masih dapat dirasakan hingga sekarang. Masuknya kebudayaan dan agama Hindu-Buddha yang menyebabkan akulturasi dengan kebudayaan lokal. Berikut pengaruh Hindu-Buddha di masyarakat. 1. Seni bangunan atau arsitektur. Contohnya candi. 2. Aksara dan sastra. Contoh tulisan Pallawa dan bahasa Sanskerta. 3. Sistem pemerintahan. Sistem Hindu-Buddha itu kerajaan. Yang keempat, perdagangan. Perdagangan di Indonesia menggunakan mata uang yang tadinya barter. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu menggunakan mata uang. 5. Sistem kalender. Sistem kalender Hindu-Buddha kalender Saka. 6. Sistem kepercayaan. Dari nenek moyang kita itu kepercayaannya animisme dan dinamisme. Setelah masuknya Hindu-Buddha menjadi agama Hindu dan Buddha.
Yang kedua, pengaruh kebudayaan Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Pengaruh-pengaruhnya yang pertama yaitu sistem pemerintahan kerajaan diganti menjadi kesultanan dan raja diganti menjadi sultan. Dua, perilaku keagamaan. Di Nusantara banyak dalam upacara adat dengan latar belakang terkait paham-paham tertentu dalam Islam. Misal kenduri, bubur sura, asan usen, tabut, gerebek maulud, dan lain sebagainya. Tiga, seni bangunan, ada masjid, makam. Empat, seni sastra, hikayat, syair, babad, tembang, kitab, dan lain-lain. Jawaban untuk nomor 4, berikan contoh permasalahan sosial. Desa Kadugede menyelenggarakan pilkades. Ada 2 calon untuk calon kepala desa. Namun para pendukung dari kedua calon itu saling menjatuhkan satu sama lain, membuat suasana pilkades menjadi panas. Dari perbedaan itu banyak warga yang kurang akur. Untuk jawaban nomor 5, istilah-istilah yang didapatkan setelah mengikuti pembelajaran konsep dasar IPS. Yang saya dapatkan dari pembelajaran konsep dasar IPS ada akulturasi. Akulturasi adalah penggabungan kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan itu sendiri. Contoh akulturasi dari Hindu, Buddha, dan Islam adalah masjid dan menara. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.